Oke, metode berikutnya adalah AHP ya, Analytic Hierarchy Process ya. Nah, ini metode AHP ini model permasalahannya itu dikomposisi ke dalam hierarki kriteria dan alternatif ya. Metode AHP ini banyak digunakan ya karena beberapa kriteria itu bisa diturunkan ya dalam bentuk hierarki ya. Misalnya kayak gini, kriteria untuk mesin mobil ya, mesin mobil. Nah, mesin mobil ini bisa kita turunkan dari beberapa kriteria lagi gitu. Dari mesin mobil itu misalnya dari cc, dari kecepatan maksimal dari mobil ya dan sebagainya. Horsepower-nya berapa gitu ya. Jadi bisa mewakili inilah kriteria dari mesin ya. Nah, ini modelnya ya seperti ini kalau kita gambarkan ya. Jadi ada satu problem ya, kemudian kita turunkan dalam beberapa kriteria ya. Dan kriteria satu itu bisa diturunkan lagi menjadi beberapa subkriteria. Ya, jadi ada subkriteria yang kalau digabungkan itu nanti akan menjadi kriteria N misalnya. Ya. Dan masing-masing ini nanti akan menuju pada alternatif pilihan. Ini yang kita namakan dengan metode AHP. Jadi misalnya gini, saya punya kasus ingin membeli HP yang relatif murah, memorinya besar, warnanya banyak, ukuran piksel untuk kamera besar, beratnya ringan, bentuknya unik gitu ya. Ya. Nah ini kebetulan datanya dari data waktu zamannya handphone Nokia ya, jadi ini ambil kasus yang lama ya. Jadi ada 4 alternatif yang dibayangkan, misalnya ada N70, N73, N80, dan N90 ya. Kalau mungkin ngikutin tren sekarang, Anda boleh ganti, misalnya handphone Oppo Reno 4, Realme 7 misalnya, ya. Kemudian Samsung Galaxy yang terbaru, ya kan, atau iPhone. Itu. Jadi boleh diatur. Nah ini contoh properti handphone ya. Alternatifnya itu ada 4 alternatif, harga ya, kemudian memorinya ya, kemudian warna, kamera dan berat ya. Ini ada 5 kriteria ya kalau Anda lihat di sini ya. Harga, memori, warna, kamera dan berat. Kemudian kita lakukan dulu identifikasi ya. Tentukan tujuan membeli HP dengan kriteria tertentu, kemudian tentukan kriteria harga, kapasitas memori, ukuran warna, ukuran piksel, berat dan keunikan. Alternatifnya bisa 4 ini ya, N70, N73, N80, atau N90. Nah, bisa kita gambarkan struktur model AHP-nya ya, yang bisa kita buat di dalam bentuk hierarki. Ya, jadi kita maunya membeli HP, tujuannya, kriterianya itu ada harga, memori, warna, dan sebagainya. Alternatif pilihannya ada 4. Ya. Masing-masing ada 4. Nah, ini gambar struktur dari AHP. Nah, informasinya dapat digunakan untuk menentukan ranking relatif dari setiap atribut tadi, ya, di mana kriterianya itu bisa berupa kuantitatif dan kualitatif, ya, yang digunakan untuk mempertimbangkan bobot, ya. Jadi kriterianya tadi ini. Nah, kalau kuantitatif ya ini harga, memori, warna, kamera, dan berat, ya. Kalau yang kualitatif itu yang keunikan tadi. Nah, saya lebih mengutamakan kemurahan harga, ya, kemudian keunikan bentuk dan berat HP, sedangkan kriteria lain merupakan prioritas terakhir. Ya. Jadi di sini dia menentukan bahwa adanya kepentingan ya, kepentingan dari handphone yang paling dia inginkan. Misalnya dia utamakan harga, ya. Kemudian keunikan bentuk dan berat HP. Nah, dengan menggunakan perbandingan berpasangan, jadi nanti di AHP ini dia menggunakan perbandingan berpasangan ya, yang didapat dengan apa ya, derajat kepentingan lah, ya, derajat kepentingan relatif antar kriteria. Ya. Jadi nanti kita bandingkan nih berat dengan memori mana lebih penting, ya. Kemudian dari berat dengan
harga, mana lebih penting? Atau harga dengan misalnya memori, mana lebih penting? Ya, itu semua nanti kita bandingkan. Ya, jadi nanti akan terbentuk matriks yang perbandingan antar kriteria. Matriks perbandingan berpasangan itu nanti berukuran N kali N, ya, di mana elemen A, I, J itu merupakan nilai relatif tujuan ke I terhadap tujuan ke J. Ya, jadi misalnya kita bandingkan nih, memori dengan berat, ya, mana lebih penting? Kalau kita setnya lebih penting memori, maka dia berpasangannya di situ. Ya, contoh di sini ada tingkat kepentingan karena ini menurut teorinya Saati, ya. Dari teori Saati itu nilainya itu dari skala 1 sampai dengan 9, ya. Dan biasanya itu nilainya ganjil, ya. Jadi nilainya ganjil. Tingkat kepentingannya itu adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Jadi equal, moderate, strong, very, dan extreme. Jadi tinggal kita menentukan mana lebih penting, mana yang sangat penting, mana yang mutlak lebih penting, dan sebagainya. Nah, ini ambil contoh yang tadi, ya. Jadi ada harga, memori, ya, kemudian apa nih? W itu adalah warna, ya, warna, kamera, dan berat. Ya. Jadi singkatan tadi, ya, kamera dan berat dan keunikan. Ya, keunikannya itu dikasih nilai ini. Jadi harga dengan memori, jadi yang di sini ya cara bacanya, ya. Harga dengan memori itu harga lebih penting, ya. 5 itu lebih penting, ya, strong, ya. Strong dibandingkan dengan memori, ya, itu cara bacanya. Harga lebih penting daripada warna misalnya. Nah, sehingga matriks berpasangannya ya nanti akan terbentuk yang bagian di bawahnya ini adalah sepernya, ya. Kenapa? Karena memori tidak lebih penting dari harga. Ya kan dibaliknya gitu logikanya. Nah, jadi ini sepernya lawannya. Jadi yang lebih penting itu positif, nanti yang menjadi pasangan lawannya itu yang sepernya. Jadi di sini kalau di kalimatnya dia mengutamakan kemurahan harga, kemudian keunikan bentuk dan berat HP, sedangkan kriteria lain merupakan prioritas terakhirnya. Nah, di AHP itu ada konsep agent vector, ya. Jadi agent vector ini digunakan untuk melakukan proses perankingan prioritas sesuai kriteria berdasarkan matriks berpasangan atau dari Saati. Ya. Jadi memang nanti kita harus menghitung nilai agent vector. Nanti dari agent vector itu kita bisa menghitung nilai konsistensi rasio, ya, atau CI, indeks, ya, indeks konsistensi, ya. Jadi memang awalnya nanti kita adalah menghitung matriks berpasangan dulu, matriks perbandingan berpasangan, ya, maka vektor bobotnya itu nanti dihitung menjadi A kali WT sama dengan N kali WT. Nah, ini cara utama adalah kita menormalkan dulu setiap kolom dalam matriks A. Ya. Nah, jadi Ij-nya itu harus sama dengan 1. Ya. Jadi dinormalkan dulu. Kemudian setiap baris I dalam AI, hitung nilai rata-ratanya. Jadi nilai W itu adalah 1 bagi N kali sigma dari AI J. Ya. Nanti setelah ini kita dapat, kita uji konsistensinya, ya. Jadi kita uji konsistensinya dengan rumus ini, ya. Misalkan A adalah matriks perbandingan berpasangan, W adalah vektor bobot, maka konsistensi dari vektor bobot W dapat diuji dengan rumus ini. Jadi A kali WT. Jadi T itu sama dengan 1 per N kali sigma ini, ya. Nah, sehingga bisa kita dapatkan nilai CI, ya, indeks konsistensi atau konsistensi indeks, ya. Nah, nanti dari CI ini ada lanjutan ke ini, apakah CI ini konsisten, ya? Apakah CI itu sama dengan 0, ya? Kalau misalnya dia kurang dari 0,1, maka kita dapatkan bahwa dia ini konsisten. Ya. Jadi ini nanti ada bantuan dari nilai indeks random, ya, RI.
Ya, jadi RI ini adalah nilai random ya, nilainya dalam bentuk angka dari 0 sampai dengan 1 ya. Jadi nilainya adalah nilai fuzzy yang harus kita random. Nanti dengan persamaan ini kita bisa menentukan bahwa si I ini apakah matriks A tadi ini sudah konsisten cukup atau tidak konsisten ya. Nah, jadi dari data ini nanti akan terbentuk hasil matriks A ini. Ya. Jadi ini yang awal nanti akan kita hitung. Ya. Jadi dari data ini, ya, ini kita normalkan dulu ya. Nanti dari ini nanti baru masuk normal nih. Jadi ini kan ada sepertiga dan sebagainya, itu dijadikan desimal semua. Nah, baru kita lakukan normal. Jadi penormalan dengan ini. Ya. Jadi menggunakan rumus ini ya. Jadi kita mau menghitung eigenvektor ya. Jadi dari nilai ini nanti kita mau hitung nilai eigenvektor. Ya, ini kan baru dapat nilai W-nya. Kemudian nanti dapatlah nilai CI-nya. Ya. Kita coba ya. Tadi matriksnya adalah ini ya. Jadi data awal adalah ini ya. Ini kayaknya sih langsung ya. Jadi 1, kemudian 5, 5, 5, 3, 3. 1/5, 1, 1, 1, 1/3, 1/3. Ya. Nah, ini tinggal saya tambahkan tabulasi ya. Tab ya. Jadi yang spasi saya ganti dengan tab. Nah, tujuannya jelas ya, kalau kayak gini tinggal pindahkan ke Excel ya. Ini new file ya. Oh iya, ini lupa. Ini harus jadikan teks ya. Nah, ini datanya ya. Nah, ini harus kita ubah dulu ya. Yang 1/5 ini harus dihitung nilainya ya. Jadi saya buat dulu di sini. Nah, ini. Nah, yang ini itu sama dengan 1/5. Oh, kok jadi teks lagi? Nah, ya. Ini sama dengan 1/5. Ini sama dengan 1/5. Ini sama dengan 1/3 ya. Oke, ini ya, ini adalah matriks yang tadi, yang ini ada matriks soalnya ya. Jadi soalnya ini. Tinggal kita tambahkan untuk nama fieldnya ya. Nama fieldnya tadi, nah ini. Gitu ya. Nah, kan bagus kayak gini ya. Jadi ada nilainya lah ibaratnya untuk nama fieldnya. Nah, sini saya pakai transpose. Sama juga ya. Transpose dari ini semua. Ya. Kemudian saya tebalkan. Ini kalau lama-lama terbiasa Anda nanti nih menggunakan Excel. Oke, ini saya sudah dapat datanya nih seperti ini ya. Setelah itu kita ini data matriksnya.
ya, kita masuk ke dalam tahapan ini. Jadi kita hitung dulu nilai total ya. Jadi hitung nilai total dari ini. Ya. Tujuan apa? Untuk menghitung nilai normalisasi, ya, normalisasi. Jadi kita hitung aja nilainya. Kalau mau langsung silakan, kalau mau cara panjang silakan ya. Ini kalau saya buat ini normalnya. Di sini kasih nama variabel. Ini ya, W ya. Jadi kita mau cari nilai W-nya ya, tapi kita hitung dulu ini. Oke, enggak apa-apa. Jadi nilainya itu didapat dari nilai X ya, nilai X dibagi dengan total. Total ini. Total kolomnya. Kita kurung. Nah, ini kita kunci barisnya. Sehingga dapatlah ini. Ini biar agak bagus, ini saya kecilkan fontnya ya. Sehingga dapatlah nilai ini. Kemudian kalau kita hitung totalnya itu sama dengan 1. Nah, ini kita buktikan apakah dia sama dengan 1. Nah, ini sama dengan summary dari ini. Harus 1 nilainya. Nah, nilainya 1. Berarti sudah tepat hitungan kita ya. Jadi ini di total harus sama dengan 1. Ini untuk membuktikan aja ya. Jadi biar Anda yakin dengan hasil kalkulasinya. Kemudian kita kalikan ya. Jadi kan kita mau kalikan dengan rata-rata. Di sini ada rata-rata ya. Jadi kita kalikan dengan kita hitung dulu nilai rata-ratanya. Ya, nilai rata-rata dari ini semua. Jadi nilai rata-ratanya didapat dari average ya. Ini nilai rata-rata. Sehingga kalau kita ambil nilai summary-nya, ini juga 1. Nah, gitu. Ini adalah nilai rata-ratanya. Nah, ini adalah nilai W-nya. Inilah nilai W-nya. Ya, sebagai nilai W. Ini kita kasih W kecil. Jadi bedakan dengan yang ini ya. Ini W kecil ya. Biar bagus, kasih warna. Nah, setelah kita mendapatkan nilai W, ya, kita menghitung nilai ini. Nah, jadi dari matriks A tadi, ini kita kalikan dengan nilai W, ya, nilai W yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi nilai matriks A, ini matriks A ya, matriks A, ini kita kalikan dengan nilai W, sehingga dapatlah nilai ya untuk kalau di sini kita artikan adalah A kali W, ya, nilai A kali W. Ya. Jadi di sini saya buat di samping sini aja ya. Jadi hemat tempat ya. Ini A kali W. Nah, jadi saya buat kayak gini aja. Nah, ini sama dengan sum product aja. Bukan ya, M-mold ya. Matrix multiplication ya. Matrix multiplication dari ini ya. Kemudian Anda kalikan dengan ini. Nah, ini harus kita kunci. Sehingga dapatlah nilai ini. Ya. Ini kita kasih warna ini ya. Soft. Nah, ini. Jadi saya sudah punya nilai matriks ya, nilai A kali W ya, hasil perhitungan A kali W, sehingga dapatlah nilai ini. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian kita hitung dengan mendapatkan nilai T. Ya. T itu adalah ini, 1/n, n itu jumlah dari alternatif ya. Jadi jumlah alternatif, ya jumlah kriteria atau alternatif ya, yang di, kriteria ya, sorry, jumlah dari kriteria
dikalikan dengan jumlah dari elemen ke I A kali WT tadi, ya, yang tadi A kali WT dibagi dengan WT-nya. Ya, elemen ke I pada WT. Jadi ini kita gunakan dengan cara yang sama. Ya. Jadi saya buat di sini T aja ya, karena nilainya sama ya di sini. Walaupun nilai T-nya itu kita dapat satu nilai ya. Tidak apa-apa lah. Atau saya taruh di sini aja. Nilai T itu didapat dari 1/6 ya, kalikan dengan kenapa 6? Karena di sini ada 6 kriteria ya. Jadi ada 6 kriteria ya. Dari rumus tadi ini ya. Elemen ke I A kali WT dibagi WT-nya. Jadi ini nilai A kali WT ya dibagi dengan W-nya. Ya, kemudian ini kita jumlahkan dengan yang kedua dibagi dengan ini. Ya. Ditambahkan lagi. Yang ketiga dibagi dengan yang ini. Ditambah lagi dengan yang ini, bagi ini, tambah ini, bagi ini, tambah yang ini bagi yang terakhir ini. Ya. Nah ini kan apa ya, panjang ya. Ini harus kita kurung ya. Jadi ini kita kurung. Karena kan kita ngitung jumlah ya. Setelah dijumlahkan baru kita bagi dengan 6 ya. Maka didapatlah nilai T-nya ini ya. 6,058 ya. Ya, ini. Ya. Tinggal kita hitung nilai CI. Nilai CI itu rumusnya adalah ini. Nah, T kurang N dibagi N kurang 1. Jadi nilai CI didapatkan nilai CI itu sama dengan nilai T dikurang dengan N, 6 ya. Jadi dikurang dengan 6. Kita bagi 6 kurang 1. Sehingga hasilnya adalah 0,0157 misalnya. Nah, sekarang kita cek apakah dia konsisten atau tidak ya. Jadi kita lihat kalau CI-nya sama dengan 0 maka konsisten. Kalau CI-nya dibagi dengan nilai random ya, random ke berapa gitu ya, maka nilainya cukup konsisten. Kalau CI-nya itu dibagi dengan nilai random ternyata lebih dari 0,1 maka sangat tidak konsisten. Ya. Jadi ini kalau misalnya kita random aja ya, saya buat aja sebuah nilai R gitu ya, random. Ya. Ya. Jadi nilainya itu sama dengan CI dibagi dengan random. Ya. Nah ini kalau dia lebih dari 0,01 maka dia sudah cukup konsisten. Ya. Jadi dia sudah cukup konsisten, kurang ya, ini kalau kurang ya. Betul ya, dari nilainya kurang ya. Ini nilainya kurang dari 0,1 ya, maka dia sudah cukup konsisten. Jadi kalau misalnya dia lebih dari 0,1 maka dia tidak konsisten. Ini sudah bisa dipakai sih ya. Jadi sudah bisa kita gunakan nilainya. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi sudah kita dapatkan nilai CI ya. Nah, untuk R-nya misalnya dia peroleh 1,24 ya. Jadi di sini dia dianggap nilainya konsisten ya. Katakanlah sudah konsisten yang tadi kita hitung ya. Kemudian saya mau menghitung ini nilainya nih. Jadi saya sudah punya nilai bobot ya. Nilai bobot untuk harga itu ini 4,188 dan seterusnya. Ini dari hasil perhitungan yang tadi ya. Jadi saya sudah dapatkan bobot untuk harga, memori, warna, kamera, berat, dan keunikan.
Nah, setelah udah dapat ini, barulah kita mulai kerjakan dari masing-masing kriteria. Jadi masing-masing kriteria ini yang harus kita kerjakan. Jadi caranya apa? Kita membandingkan alternatif. Ya, jadi misalnya kita bandingkan dulu ya secara berpasangan untuk harga. Jadi misalnya N73 dengan N70, jadi 3,1 bagi 2/3. Jadi ini ambil dari mana? Dari data ini, data hubungannya. Jadi nilai N73-nya berapa, N70-nya berapa, itu dibagi. Jadi tinggal dibuat aja. Misalnya N70 kan tadi nilainya adalah mana tadi data harganya. Ya, N70 harganya 2,3. Maka kalau 2,3 dengan N70 berarti 2,3 bagi 2,3. Ya, kan gitu ya. Nah, kalau yang N73 kan dengan N70 berarti 3,1 dibagi 2,3. Jadi ini baru yang harga. Nah, nanti kita bandingkan yang lain juga ya. Nah, ini kebetulan saya punya datanya nih. Ini saya ambil dulu yang data harga. Kita mainkan dulu yang ini. Oh, gede ya. Wah, ini. Ya, ini anggap aja sudah dapat ya nilainya ya. Nah, ini dari data ini maksudnya yang kita ambil ya. Nah, lebih gampangnya saya langsung aja yang dari contoh ya. Jadi dari harga ini ya saya ambil ya, kemudian saya masukin di sini, kita ketik ulang aja. Ini untuk harga ya. Harga. Ini saya tandain dulu. Jadi kita buat dulu matriksnya. 1, ini 2/2,3 dibagi 3,1. 2,3 bagi 3,7. 2,3 bagi 4,7. Ya. Kemudian yang ini 3,1 bagi 2,3. Ini 1. Kemudian ini 3,1 bagi 3,7. Ya, nanti baru saya buat sama dengannya ya. 3,1 bagi 4,7. Ini belum saya buat sama dengannya ya. 3,7 bagi 2,3. 3,7 bagi 3,1. Ini 1 bagi 4,7. Ini 4,7 bagi 2,3. 4,7 bagi 3,1. 4,7 bagi 3,7 dan 1. Nah, ini langsung saya buat ini dihitung ya. Nah, ini kan ada yang tak ada nilainya nih. Nah, ini tinggal tambah sama dengan aja langsung dapat nilainya. Nah, ini. Jadi caranya sama ya, gampang di ini kan. Ya, jadi saya sudah mendapatkan nilainya ini. Kemudian yang saya lakukan lagi adalah mengambil nilai rata-rata. Ya, jadi kita mau apa? Menghitung nilai rata-ratanya ya untuk dapatkan nilai bobotnya. Ya. Jadi cara yang sama itu kita lakukan ya. Pertama ya kita normalkan dulu ya. Kita normalkan dulu dengan data yang tadi dengan cara yang sama. Jadi kalau kita lihat cara menormalkan ini, ya, seperti ini caranya. Jadi yang ini saya copy dulu, pindahkan ke sini, saya hapus. Ini kita normalkan dulu. Kita bagi dengan jumlahnya. Nah, ini kita kunci kolomnya. Baris ya, yang kita kunci. Ya.
Nah, ini kalau kita ambil rata-rata, ambil total, itu sama dengan 1. Nah, ini untuk pastikan aja ya. Kemudian ini kita ambil rata-rata. Nah, ini adalah nilai W-nya. Inilah nilai W-nya. Jadi nilai W untuk harga. Ya. Jadi ini adalah nilai W untuk harga. Ya. Jadi kita sudah dapatkan nilai W untuk harga. Ya. Ini tak nampak nih, saya merahkan aja. Nah, gitu. Ini kalau Anda tidak kelihatan, ini merahkan. Ya. Setelah ini apa yang Anda lakukan? Nah, cek minimum harga. Ya, minimum harganya adalah 2,3. Maka N70 di sini nilainya 1. N73 itu adalah 0,74 dan seterusnya ya. Nah, ini. Dan ini cara yang kedua ya. Jadi ini boleh menggunakan cara ini. Yang ini kalau kita langsung ya. Dari minimum kita ngambil, kemudian kita dapatkan nilai bobot yang sama. Ini cara yang menormalkan ya. Ini cara yang paling gampang kalau misalnya saya punya data yang kayak tadi. Jadi data hubungan tadi, udah saya hapus ya. Jadi kita mau langsung dapatkan ini. Itu caranya Anda bisa menggunakan cara yang seperti ini. Tapi karena sudah terlanjur saya menggunakan cara ini, ya tidak apa-apa pakai ini ya. Oke. Nah ini dari harga sudah. Nah sekarang tinggal kita kerjakan yang memori. Nah ini memori nih. Memori. Memori juga banyak yang harus kita ngitung nih. Jadi dengan cara yang sama kita buat matriks yang seperti ini. Ini harga sudah. Sekarang saya buat yang memori. Nah, bayangkan untuk AHP Anda harus semua kriteria itu kita buat. Ini saya contohkan lagi ya. Caranya ya sama kayak tadi. Jadi lebih gampang kalau Anda buat. Ini 42 bagi 35, kemudian 40 bagi 35 sama dengan 90 bagi 35. Kemudian yang ini sama dengan 35 bagi 42, 1, 40 bagi 42, 90 bagi 42. Kemudian di sini 35 bagi 40, 42 bagi 40, 1 bagi 40. Kemudian 35 bagi 90, 42 bagi 90, 40 bagi 90, dan terakhir 1. Ya. Jadi saya punya datanya ini. Yang matriksnya ya. Sekarang tinggal saya normalkan. Ya, normalkannya dengan cara yang sama. Jadi kita buat di sini ya, nilainya itu sama dengan nilai 1 kita bagi dengan summary. Nah, ini. Jadi kita kunci barisnya. Dapatlah nilainya. Tuh, dapat nilainya kan? Tuh, nilainya 1 semua. Dan ini adalah average-nya. Nah, ini bobot untuk memori. Yang ini bobot untuk harga. Ya. Sudah 2 saya lakukan, berarti masih ada 4. Nah, 4 lagi itu adalah yang warna. Nah, jadi kita juga hitung yang warna. Ini warna nih. Nah, warna di sini dia buatnya agak lain ya di sini ya. Dia pakai 16 kali 1024 bagi 256. Kenapa? Karena warna di sini ada yang megapiksel, ada yang kilo ini ya, kilobyte ya. Kalau kita lihat datanya. Mana datanya? Nah, ini ada yang kilobyte, ada yang megabyte. Nah, berarti kan harus kita sesuaikan satuannya. Jadi tidak bisa dianggap langsung ini 256, ini 256 juga. Ini 16 itu lebih kecil dari 256 kan? Tidak mungkin kan? Karena ini mega ukurannya. Ya, jadi ini harus kita sesuaikan semua. Jadi
dengan data yang sudah ada, kita coba aja langsung. Pakai ini aja. Jadi saya pakai langsung yang ini ya. Nah, ini data dia nih. Nah, ini warna. Memang panjang ya ceritanya yang ini ya. Nah, ini kita yang satu ini bisa saya copy sampai tag ini ya. Yang ini sama dengan 16 kali 1024 karena kilo kan, dibagi 256. Kalau ini sama ya dengan ini. Sama. Ini sama juga. Yang ini 256. 256 dibagi dengan 16 kali 1024. Itu salah ya. Kalau yang di sini 1026 ini salah ya. Salah ketik ya. Oh, ini 16 ya. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja. Ini sama. Oke, jadi ini adalah data untuk warna. Ya. Jadi sudah kita dapatkan hitungannya. Nah, sekarang tinggal kita normalkan. Nah, normalkannya juga sama nih. Jadi gunakan ini aja. Saya menggunakan cara yang sama. Tag. Ini sama dengan nilai 1 dibagi dengan jumlahnya. Turun. Sehingga didapatlah nilai untuk W-nya. Nah, ini nilai W-nya yang kita dapatkan. Nah, ini. Ya, dapatkan nilai W-nya. Kemudian saya juga mau cari yang kamera. Ini agak ribet sini, jadi kita harus buat satu-satu. Ini kamera. Tadi warna sudah, kamera sekarang. 1 sama dengan 3,2 bagi 2 ya. Ini sama, kita copy aja. Ini 1. Ini 2 sama dengan 2 bagi 3,2. 1. Tuh, di copy aja. Kemudian ini copy juga, ini 1, ini 1. Ini tinggal saya copy aja ya, jadi lebih cepat. Ya, jadi saya sudah punya data ini, kamera. Saya hitung juga nilai ini. Nah, ini sama dengan nilai ini dibagi dengan jumlahnya. Nah, dapatkan nilainya. Tuh, nilainya 1 semua. Nah, inilah bobotnya. Bobot untuk kamera. Ya. Kemudian berat. Nah, berarti masih ada 2 ya. Habis ini langsung 1 lagi ya. Oke. Kita selesaikan semua ya. Ini berat. 1,26 bagi 1,16. Itu tadi 1,216. Yang mana? Yang sebelumnya. Yang di? Bukan yang berat. Itu 1,216. Oh iya, 26 ya. Untuk miss dikit. Ini 1, yang banyak koma nih yang ribet ya. 1,91 ya. Ini kita tambahkan sama dengan. Biar gede sedikit. Ini 1,16 bagi 1,26. Oke, ini 1,16 bagi 1,34. Oke, 1,16 bagi 1,91. Ini kalau kalian dapat algoritma ini untuk skripsi ya lumayan ini perhitungannya. Nanti yang kalian jabarkan di skripsi ya ini hasil perhitungannya dibuat detail. Ini saya ketik dulu, nanti tinggal di itu aja.
Ini kalian beruntung nih. Jadi SPK kalian nih udah langsung dapat nih algoritmanya nih. Tinggal dibikin ke dalam program ya. Kalau misalnya Anda mau bikin satu project ya. Jadi ini jadikan project aja nih. Oke, ini kita buang. Nggak usah buang, biar gini. Nah, ini saya copy lagi cara yang tadi ya. Lebih gampang untuk perhitungannya. 1 dibagi dengan summary. Jadi sama nih. Jadi kalau Anda udah punya contoh 1, ini tinggal ikut semua nih. Ya, ikut semua. Nah, ini kan sudah jadi kan. Nah, yang terakhir nih. Nah, satu lagi nih. Yang unik. Unik. Keunikan. Jadi semua kriteria udah mau kita hitung selesai nih ya. Jadi ini tinggal satu lagi. Nah, ini tinggal kita buat aja. Ini sama dengan 1, 2, 3, 5. Ini sama dengan 1/2, 1, 2, 3. 1/3, setengah, 1, 3. 1/5, 1/3 ya. Ini 1. Ini tinggal saya rapikan lagi. Ya. Baru kita sama ya caranya untuk mendapatkan nilai bobot. Nilai X dibagi dengan jumlah summary. Nah, sehingga dapatlah nilai ini. Nah, ini dapat nilai 1 semua. Oke, jadi kita udah dapatkan semua bobot untuk setiap kriteria ya. Jadi setiap kriteria kita sudah dapatkan nih. Jadi ada 6 kriteria ya. Nah, habis ini apa yang kita lakukan ya? Anda bisa lihat di sini sudah ada nilainya. Jadi masing-masing ini setiap setiap kriteria itu masing-masing alternatif itu ada nilainya ya, ada nilainya. Barulah kita melakukan perankingan ya. Cara menghitung perankingan itu adalah menghitung ya nilai dari SIJ itu kalikan dengan W. Jadi kalikan dengan bobotnya. Jadi kan masing-masing kan sudah punya nilai nih S-nya nih, ini SIJ, ini SIJ, dan seterusnya ini kita kalikan dengan bobot ya. Sehingga langsung dapatlah nilai semuanya. Jadi bisa kita katakan bahwa nilai yang tadi kita dapat yaitu kita kalikan dengan nilai W. Ya. Ini kalau kita kumpulkan SIJ-nya ya, ini kan nilai yang tadi ya. Nah, sekarang kita mau kumpulkan menjadi nilai W ini. Nah, ini. Jadi kita kumpulkan semua nih. Wah, lumayan nih kita ngumpulkannya nih. Saya taruh di sini ya. Jadi nilainya di sini. Nah, ini nilai W-nya. Ini untuk yang harga. Kemudian memori. Itu kita ngambil dari ini. Ya. Kemudian apa nih? Warna. Warna itu kita ngambil dari ini. Ya. Kemudian dari kamera. Ya. Itu kita ngambil yang kamera. Mana kamera? Ah, ini dia. Ya. Tuh. Kemudian berat. Berat dan keunikannya. Keunikan. Yang berat kita ambil yang berat. Yang berat yang mana nih? Nah, ini berat ya. Ini kita langsung
tarik datanya. Yang keunikan juga kita ambil nilainya. Nah, gitu ya. Biar bagus, ini saya bolkan gitu ya. Ini kasih agak. Ya, ini ada jarak lah sedikit. Ini saya kasih warna. Nah, ini adalah yang hasil bobotnya tadi ya, semua bobot dari kriteria ya. Nah, ini nanti kita kalikan dengan bobot ini. Nah, ini bobot yang kita dapat ini. Jadi ini adalah yang perangkat N70, N73 ya. Jadi sini kita tulis saja N70, N73 yang ini. Ya, kemudian ini apa gini? N80 sama N90 ya. N80, ini N90. Nah, jadi ini alternatifnya dengan harganya. Kemudian ini kalikan dengan W. Sehingga di sini kita bisa dapatkan nilainya ya, sebagai apa nih? SJ-nya ya. Jadi di sini saya kasih variabel SJ. Ya, SJ. Kita kasih nama dulu. Nah, SJ itu didapat dari mana? Dari sum product. Ini bukan sum product, sorry. Ini saya suka ngomong pakai sum product ya. Padahal itu matrix multiplication ya, M-mol ya. Ya, M-mol ya. M-mol dari ini semua. Nah, ini kita kunci. Nah, dapatlah nilai ini. Baru kita tarik. Ya. Jadi saya sudah dapatkan nilai SJ. Sekarang tinggal kita lihat. Ya. Dari yang paling tinggi yang mana? Nah, kalau di sini kita ada keliru. Kenapa? Karena beda dengan yang tadi ya, karena dia ada salah ngitung ya. Nih, kalau kita lihat yang punya kita yang paling tinggi yang mana? Oh, paling tinggi adalah yang ini, ya, yang N90. Maka ini yang dijadikan sebagai solusi. Nah, jadi ini yang sebagai solusi. Jadi N90 yang terpilih. Nah, ini hasilnya ya. Jadi hasil akhir dengan perjuangan Anda menghitung dari awal, maka yang terpilih adalah N90 dengan nilai yang paling tinggi ini. Sesuai dengan hasil ini. Pilih alternatif dengan skor tertinggi. Nah, ini adalah gambaran dari cara menghitung AHP ya. Jadi intinya memang kita harus menghitung kriteria ya. Ini kebetulan strukturnya tidak berhierarki yang ada subkriteria ya. Jadi kalau misalnya ada subkriteria lagi, misalnya saya buat dari apa ya, misalnya body gitu ya. Body, kemudian body itu saya turunkan. Ada 3 misalnya. Ada dari sisi material misalnya, atau yang satu lagi misalnya dari apa ya, hal-hal lain ya. Jadi bisa bertingkat ya, ibarat seakan-akan dia bertingkat gitu kriterianya. Maka ini kita harus hitung yang dari tingkatannya itu dulu ya, baru bisa masuk ke tingkatan yang di sini. Jadi intinya tuh bisa bertingkat ya ibaratnya. Nah, kalau ini kan tingkatannya satu level ya, tapi bisa jadi kriteria harga ini saya bisa aja turunkan menjadi beberapa subkriteria lagi misalnya. Itu bisa jadi ya. Jadi di beberapa real condition ada beberapa subkriteria yang menjadi level di bawah dari satu kriteria atau dia berupa subkriteria. Nah, itu makanya yang model kayak gini memang cocok diselesaikan dengan AHP ya. Oke.